Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Neisar Nabila dari kelas 1010 dan saya akan mempresentasikan tentang Sunan Gunung Jati. Pertama-tama saya akan menjelaskan biografi dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya di Cirebon, yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah dan merupakan keturunan dari campuran Arab dan Jawa. Ayahnya adalah Syarif Abdullah, seorang bangsawan Mesir, sedangkan ibunya adalah Nyai Rara Tangtang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Syekh Syarif Hidayatullah mulai berkelana untuk belajar agama Islam dan sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Sunan Gunung Jati kemudian diangkat sebagai Raja kedua Cirebon menggantikan pamannya di tahun 1479 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon dan makamnya menjadi salah satu tempat ziarah penting di Indonesia. Kemudian riwayat pendidikan. Pada masa remajanya, Syarif Hidayatullah memperdalam ilmu agama dengan berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Ataulahi Sadzili di Mesir. Kemudian ia melanjutkan belajar ilmu tasawuf ke Baghdad. Setelah kembali ke tanah air, beliau juga sempat berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Perjalanannya berlanjut hingga ke Karawang, Kudus, sampai ke pesantren Ampel Denta, Surabaya, di mana beliau sempat berguru pada Sunan Ampel. Metode dakwah yang digunakan oleh Syarif Hidayatullah ada 6. Yang pertama, ada metode mu'idlah hasanah atau nasihat yang baik. Yang kedua, ada metode al-hikmah atau menggunakan cara yang bijaksana. Yang ketiga, ada metode tadaruj atau berjenjang, yaitu tingkatan belajar seorang murid. Atau tadaruj berarti menyampaikan ajaran Islam secara bertahap menyesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masyarakat. Kemudian yang keempat, ada metode ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dan berbagi tugas dalam menyebarkan Islam. Yang kelima, ada metode musyawarah untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan para wali. Dan yang terakhir, ada pembentukan kader dai. Nah, bagaimana sih pengaruh Sunan Gunung Jati dalam perkembangan Islam? Yang pertama, ada pendirian kerajaan Islam. Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Islam di Cirebon dan Banten yang menjadi pusat dakwah Islam dan pusat pengislaman di Jawa Barat. Yang kedua, tentunya ada penyebaran Islam. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di berbagai wilayah termasuk Sunda Kelapa dengan pendekatan sosial budaya dan politik yang efektif. Kemudian yang ketiga, ada pendirian pesantren. Sunan Gunung Jati mendirikan pesantren dan mengirim para dai untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat luas. Yang keempat, ada islamisasi budaya lokal, yaitu Sunan Gunung Jati mengintegrasikan ajaran Islam dan tradisi-tradisi lokal sehingga ajaran Islam lebih mudah diterima di masyarakat. Dan yang terakhir, pembangunan sarana ibadah. Sunan Gunung Jati juga membangun berbagai masjid dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat kegiatan dakwah dan pengislaman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.